Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Kitab Tauhid ini menyajikan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah spiritualitas. Artinya pekerjaan hati, tetapi mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Di antaranya yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas itu mahabbatullah, mencintai Allah. Tapi kan itu pekerjaan yang bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan tangan, tapi hati kita mencintai Allah. Kemudian berikutnya nanti ada membahas mengenai khauf, rasa takut. Berikutnya lagi yang ke-33, maja'a fit tawakkuli, bahas mengenai tawakal. Kemudian yang 35, as-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdirnya Allah. 36, maja'a riya, dalam masalah riya. 37 itu yang seringkali saya ditanya di masyarakat, apa? Iradatul insan bi amalihi dunya. Jadi orang ibadah tapi motivasinya ingin mencari dunia. Itu bab 37. Sekarang 31, mahabbatullah, mencintai Allah. Kitab ini menulis aslul a'mali kulluha huwa al-mahabbah. Asal dari seluruh gerakannya manusia dan perbuatan manusia, tindakannya manusia, mundar-mandirnya manusia ke sana kemari itu karena ada rasa mahabbah, ada rasa cinta. Jadi kalau kita duduk di pinggir jalan melihat lalu lintasnya kayak begitu, itu kata kitab ini sebenarnya mas, itu ujung-ujungnya orang mundar-mandir itu gerakan itu karena ada rasa cinta. Jadi itu kata kitab ini. Panjenengan saja enak-enak di rumah, kemudian santai-santai dengan keluarga, nunggu di sini sampai isya. Kalau tidak ada rasa cinta, nggak tertarik begitu, nggak tergerak. Nah, jadi aslul a'mal kulluha huwa al-mahabbah. Jadi cinta itu yang Allah berikan kepada manusia dan pekerjaan hati ini adalah sebuah energi gerakan, bisa dioptimalkan sehingga manusia bisa menjadi baik atau menjadi tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, fal insan la ya'malu illa lima yuhibbu. Manusia itu mas, kata kitab ini, tidak bisa, tidak mungkin berbuat apa-apa kecuali terhadap sesuatu yang dia cintai. Kita kasih contoh yang kira-kira menyentuh kita semuanya. Hutan gerimis, di rumah tidak ada makanan, isi rumah itu belum makan sore. Tapi salah satu dari anggota keluarga itu ingat, di sana itu ada nasi pecel, enak, empalnya itu.
Saya tanya, kira-kira budal enggak Pak? Budal, pengalaman kan? Karena senangnya itu bergerak manusia itu. Nah itu loh, la ya'malu illa lima yuhibbu. Imma lijalbi manfaatin au daf'i madharatin. Ada kalanya gerakan manusia ke sana kemari itu karena dia ingin sesuatu manfaat atau sesuatu yang dia tidak sukai. Jadi geraknya manusia itu karena dua faktor tadi. Ada sesuatu yang dia paling cintai dan ada sesuatu yang dia tidak sukai. Kemana Bu? Pasar. Ada sesuatu yang dia suka. Pengen beli ini, beli ini, beli ini. Kemana Bu? Ke rumah sakit. Ada sesuatu yang tidak disukai mengenai dirinya. Gerakannya manusia itu karena faktor itu. Wah, begini saja itu dibahas di Tauhid sebagai prolog. Jadi pembicaraan awal mengenai CINTA. Masih sudah sepuh-sepuh ngomong gitu enggak apa-apa Pak. Ternyata syirik dalam bercinta itu bukan bahasanya ABG, tapi bahasanya kita. Kemudian ada beberapa penjelasan berkaitan dengan cinta tadi. 1. Mahabbatun ibadah. Ada cinta itu yang aspeknya ibadah. Orang tiba-tiba ngambil duitnya 30 sekian untuk bayar mau umroh. Orang tiba-tiba bergerak hutan gerimis tapi dengar dari masjid sana itu ada as-salatu khairum minan naum. Budal enggak Pak? Budal. Jadi gerakannya tadi, budalnya tadi, bayarnya tadi itu mahabbah, ibadah. Cinta tapi aspeknya ibadah. Kalau cinta aspeknya ibadah, wa hiya allati tujabu at-tadallul wa ta'zim. Kalau cinta itu aspeknya ibadah, manusia itu berarti fokus sama Allah. Lalu bagaimana manusia itu kalau fokusnya Allah, di dalam dirinya karena ada mencintai Allah, tadallul wa ta'zim. Apa maksudnya tadallul dan ta'zim? Merendah-rendahkan diri kepada Allah, sekaligus mengagungkan Allah. Makanya jenengan saya itu kadang-kadang sekali tempo ingat temenan Pak, sangat cintanya sama Allah, rukuk sujud sampai serius begitu. Ya saya tidak tahu satu-satu. Ada kemungkinan sampai menangis Pak, karena merendah. Saya ini rendah ya Allah, nggak ada apa-apanya. Walaupun kelihatannya saya itu keren, apalagi tidak keren. Itu begitu. Jadi tadallul, dia merendahkan diri sama. Ta'zim, mengagungkan. Jadi kalau cinta itu aspeknya ibadah, hakikatnya orang ini begitu terhadap Allah. Tambahannya keterangan ada mahabbah laisat bi ibadah fi dzatiha. Ada cinta tapi aspeknya tidak ibadah. Apa itu? Salah satunya adalah mahabbah tabi'iyah. Cinta yang secara naluriah. Apa? Cintanya orang tua kepada anak. Tidak ada aspek ibadah. Tapi secara otomatis Allah memberikan rasa itu dari orang tuanya kepada anaknya. Ya. Kemudian ada lagi cinta yang ijlalan wa ta'ziman, laisa lil ibadah. Mengagungkan, ikraman, memuliakan, tapi aspeknya bukan ibadah. Anak sama orang tua, adik-adik yang masih muda terhadap bapak-bapak yang sudah sepuh. Jangan sepuh, senior. Senior. Tapi saya pernah begini Pak, jangan setuju apa tidak? Umur itu cuma angka-angka saja. 61, 62, 71, 72 kan begitu Pak ya. Yang paling utama apa? Maka jangan berfokus pada angka. Saya 71, tidak masalah Pak, semua orang yang berkembang kok. Itu namanya umur kronologis.
Oh iya, kalau umur kronologis itu berkembang terus Pak, 61, 62, 63, 71, 72. Yang paling utama apa? Kalau apa namanya umur itu sebenarnya angka-angka, ya. Yang penting sampean sehat. Betul Pak ya? Ada nggak kemungkinan Bapak sudah 70 atau Ibu sudah 70 tapi staminanya masih seperti 60? Ada toh? Biarkan aja 70 tadi. Saya 75, enggak masalah, wong sampai itu masih seperti 45 kok. Misalkan. Iya Pak, biarin aja angka-angka itu. Ya, jangan risau dengan itu. Yang penting jenengan diparingi Allah sehat. Dibalik, ada nggak orang yang 60 tapi staminanya naudzubillah min dzalik seperti 70? Ada. Nah, jadi situ. Jadi balik lagi, anak muda mencintai bapak yang atau ibu yang sudah senior, jangan sepuh ya. Masih disebut senior, masih sepuh ya hakikatnya tua kan begitu. Nah, itulah cinta tadi. Tetapi orang yang beriman, nah sekarang saya langsung di tauhidnya, itu mencintai Allah. Tak tanya, berapa persen orang beriman tadi? Andai kata cinta itu bisa dipersentasi 100%, mencintai Allah berapa persen Mas? Berarti yang lain kan tidak keduman ya. Mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai makanan. Kalau 100% sama Allah, ini nggak keduman kan? Diabaikan. Bapak-bapak habis ngaji tauhid diomongin sama Pak Ustadz begitu sampai di rumah. Nah, sampai ini nggak boleh dicintai sama Ustadz. Kasih tau ngaji boleh. Loh kok gitu Pak? Katanya Pak Ustadz 100% mencintai Allah. Sampai itu tidak ada apa-apanya, nggak boleh cintai. Ya, begitu tak Pak kira-kira Pak? Tapi meletakkan 100% kepada Allah itu betul. Benar Pak. Nanti itu di dalam kitab itu ada rinciannya itu. Sebelum ini, sebelum itu. Ada rinciannya. Ada 8 poin yang harus diperbandingkan dengan cintanya kepada Allah. Tapi kita lihat dulu surat Al-Baqarah 165. Di kitab itu juga ada. Ya. Diambil ayat yang pertama itu kan ada. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Allah berfirman. Nggih. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyangkal sembahan-sembahan. Loh, menyangkal. Bukan menyangkal. Apa tak pinjemin kacamata saya tak? Gak enak. Mencintai. Hah? Oh, itu memang tidak salah sama tadi, betul ya. Yang salah tulisannya itu. Nggih. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Nah, itu di situ bahasa aslinya mencintai. Ya benar tadi sampean. Saya yang salah Pak. Ya, enggak. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengangkat sembahan-sembahan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Jadi panjenengan diatur pada ayat itu di antara manusia ada yang menjadikan, yang lebih populer terjemahnya menjadikan, tapi di situ mengangkat, benar tadi Mas ya. Mengangkat tandingan-tandingan selain dari Allah. Nah sekarang saya tanya, jadi tandingan-tandingan selain dari Allah itu, mohon maaf, bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang. Nah, 1 miliar dolar rupiah ada nggak uang segitu Pak ya? Ada. Di mana? 1, ya. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan, mengangkat tandingan selain daripada Allah. Lah itu.
Tapi mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Kalimat sebagaimana itu posisinya sama, Pak. 50-50. Di situ pakai apa namanya? Ya, belum perbandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Seperti mithlu mahabbatullahi. Ya, seperti dia mencintai Allah. Tapi kalau orang yang beriman itu belum menurut kriteria yang sebenarnya. Kalau yang beriman gimana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang beriman sangat amat, di situ begitu terjemahnya ya. Sangat amat cintanya kepada siapa? Allah. Berarti posisinya manusia mencintai Allah itu mutlak dan mencintai Rasulullah itu mutlak. Maka nanti ada pembahasan kalau sudah mencintai Allah itu wujub ta'zim, wajib mengagungkan Allah. Lah mengagungkan Allah itu salah satunya adalah menghindari kafratul halaf. Itu bab masih lama. Saya ulangi, kalau sudah mencintai Allah wujub ta'zim, maka orang itu wajib mengagungkan Allah. Nah, kalau wajib mengagungkan Allah, maka manusia harus menghindari kafratul halaf, banyak sumpah. Sedikit-sedikit sumpah, tidak suruh sumpah ya. Orang yang kafratul halaf banyak sumpah itu menunjukkan bahwa orang itu tidak mengagungkan Allah. Berarti orang itu tidak mencintai Allah. Nah, jadi posisinya ayat itu menjelaskan kepada kita semuanya sebagai orang yang sudah syahadat meletakkan cintanya kepada Allah secara mutlak dan Rasulullah. Nah, inilah Pak yang jenengan harus selalu memperhatikan, termasuk saya itu dalam surat At-Taubah ayat 24. Ini sangat anu sekali itu, sangat masa kini ayat ini. Ya jelas masa kini kan, tidak cerita zaman dulu saja. Ya. Nanti jangan cari ini ada berapa poin itu, monggo. Ada terjemahnya enggak surat At-Taubah 24 itu? Monggo. Katakanlah jika bapak-bapak, terus anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Sudah sampai di situ. Berapa itu tadi, Pak? Nggak dihitung tadi. Berapa? 8. Kalau 8 itu dibagi menjadi 2 menurut jenisnya, ada berapa dengan berapa? 8 tadi. Saya ulangi, itu ada 8 poin. Kalau 8 poin tadi dibagi menjadi 2 menurut jenisnya yang beda antara A sama B, itu menjadi komposisinya berapa dengan berapa jumlahnya? 5 dan 3. Bingung Pak? Oh pokar Pak Ustaz. Ya ngono iku pokoknya. Yang 5 itu hubungannya dengan manusia Bu Pak. Itu sudah nalurianya manusia. Katakanlah jika bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, suami atau istrimu dan keluargamu, itu kan manusia Pak ya. Dilanjut ya. Wa amwalun iktaraftumuha, harta benda yang kamu kumpulkan. Coba saya tanya, mohon dijawab dengan jujur. Ada Mas orang tidak senang duit itu Mas? Hah? Nggak boleh nggak Pak? Orang mencintai duit itu boleh nggak? Boleh. Walaupun tidak segala-galanya itu pakai duit ya. Duit itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh. Ini disebutkan di Al-Quran. Ya, satu poin. Poin berikutnya, wadijaratun taksyauna kasada, perdagangan yang kamu takut rugi. Itu hubungannya dengan materi Pak, duniawi. Harta benda yang kamu kumpulkan, perdagangan yang kamu takut rugi. Bu, mohon maaf saya tanya, bisa diterjemahkan bukan perdagangan tapi jabatan yang takut untuk digeser? Loh ini tidak ngerasani siapa-siapa Pak, ayatnya ada kok ya kan. Karena jabatan itu bisa menghadirkan berbagai fasilitas.
mobil, BBM tidak bayar, sudah ditanggung di situ, bahkan pulsa, drivernya dan sebagainya, sakit juga ditanggung. Amplop ya. Maka orang berusaha untuk itu tadi, untuk mempertahankan jabatan itu, karena di situ ada fasilitas. Tak potong dulu Pak ya, ini menarik Pak. Begini, Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga enggak sama Allah? Ditebus dengan apa sama Nabi Muhammad? Ya banyak sebenarnya, tapi yang paling populer adalah ketika Rasulullah sholat malam bercapek-capek sampai kakinya sakit, bengkak, ditanya sama istrinya. Kalau pakai bahasa kita, bukankah Anda itu sudah dijamin sama Allah? Jawabannya apa? Justru itulah saya tebus dengan cara saya begini. Nanti maksudnya Pak ya? Justru karena saya diberi fasilitas, dijamin begitu, maka saya menjadi kepengen jadi hambanya Allah yang bersyukur, tak tebus dengan begini. Kalau cara itu Bu, Pak, lalu dipraktekkan bagi orang yang punya jabatan, ngerti maksud saya? Ya, sampai itu kan sudah diberi fasilitas oleh BUMN, oleh negara ini, justru itu saya harus serius-serius. Ya. Kira-kira begitu Pak? Harusnya begitu. Tapi kadang-kadang masyarakat itu kalau mentalnya tidak bagus kan dibalik. Iya lah, apa serius-serius harus dijamin. Gini aja ya dapat fasilitas, kan begitu Pak ya? Justru harus tebus dengan keseriusan itu. Ya, tijaratun takhshawna kasadaha. Yang terakhir apa itu Mas? Yang ke-8 tadi. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Ya, saya tanya Pak, ini jenengan hidup di metropolis. Ketika Nabi menerima ayat ini, rumah-rumah yang sangat kamu sukai, rumah tempat tinggalnya, waktu itu sudah ada bisnis di bidang properti nggak? Waktu Nabi menerima ayat ini belum toh? Dunia masih gelap toh? Ternyata sampai 2023 investasi di bidang properti ini dianggap paling menjanjikan. Konteksnya duniawi, betul Pak? Tak kasih ilustrasi. Ketika orang dapat gaji 10 juta, saya nggak tahu kondisinya di masyarakat. Ini ngawur. Dia cukup hidup di kampung dengan tetangga, dengan teman-teman. Kalau masuk mobilnya ya papasan yang satu mundur dulu. Kalau hujan yang becek dan sebagainya. Membuang sampah juga seenak. Tiba-tiba Allah memberikan rezeki tidak 10 juta, tapi bisa 40 juta bahkan 50 juta satu bulan. Jangan diaturi Bapak 50 juta satu bulan gitu, kira-kira ya apa Bu ya? Nah ini misalkan aja kok Pak. Yang pertanyaan saya, mau nggak orang hidup di kampung kayak yang masih 10 juta tadi Pak? Menurut pendapat banyak orang, mau nggak kira-kira? Nah apa di sini wong kita itu punya dapat fasilitas. Kita kira-kira beli yang lebih bergengsi nggak Pak? Manusiawi nggak itu? Manusiawi. Dan itu boleh. Coba ini disebutkan di Quran. Rumah tempat tinggal yang sangat kamu sukai. Cuma pengalamannya di masyarakat begini. Ini mau tidak tauhid ini pengalaman di masyarakat. Orang itu ketika masih produktif, usaha bekerja ini mesti punya apa ya, keinginan begini nanti di kamar ini apalagi yang masih baru-baru. Tapi nanti kalau sudah masa-masa tua, anaknya cuma 2, lalu pindah semuanya, anaknya sudah mandiri dan sebagainya, tinggal istrinya tok, suaminya meninggal, beban nggak Pak untuk sini? Dijual harganya 5 miliar, 10 miliar, laku nggak kira-kira itu? Apalagi posisinya tidak strategis. Saya ada pengalaman teman saya begitu, dijual nggak laku-laku, dan sekarang jadi beban di istrinya itu, karena anak sudah pindah-pindah. Wes itu urusan masing-masing. Tapi kenyataannya di masyarakat ada begitu. Jadi kalau jenengan dan saya disebutkan oleh Al-Quran surat At-Taubah mencintai ABCD-nya tadi, bisa hubungannya dengan manusia, bisa hubungannya dengan harta benda. 3 poin yang terakhir itu jawabannya boleh. Hanya saja kadarnya bagaimana itu mencintai yang 8 ini. Lanjut Mas.
itu lebih kamu cintai daripada Allah. Lebih kamu cintai. Bahasa Arabnya pakai isim tafdhil. Isim tafdhil itu isim yang dipakai untuk memperbandingkan antara A sama B, 1 dengan 2. Jadi posisi yang ke-8 tadi, lebih 8 poin, itu lebih kamu cintai. Kalau dicintai saja boleh nggak? Dicintai saja boleh. Tapi ini bahasanya apa? Lebih kamu cintai daripada, monggo. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Terus? Dan daripada benci dan bijarnya. Ya, jadi 3 poin. Kalau 8 perkara itu lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah, cintamu kepada perjuangan, yang terjadi apa, Mas? Maka Anda tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Pak, ada pertanyaan. Siapa bapak kita itu pernah jatuh tidak terhormat, tidak bisa bangkit lagi gara-gara mencintai materi? Siapa bapak kita itu? Bukan orang Indonesia, Pak. Ayo Bu, bapaknya manusia itu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu dulu menurut iman kita posisinya di mana? Terus gak diberi fasilitas gak sama Allah? Diberi. Banyak apa sedikit? Disuruh makan, disuruh seenaknya kan? Kira-kira pakai bahasa Jawa dimakan 7 keturunan habis apa tidak? Tidak. Tapi tergoda nggak Nabi Adam? Tergoda karena apa? Di situ kalau jenengan terjemahkan secara filosofis, Adam itu sudah diberi fasilitas di situ. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Di situ ada kalimat ragadan haitsu syi'tuma, makan segala sesuatu yang ada di sini terserah kamu. Ragadan haitsu syi'tuma. Ini maknanya podo, cuma bahasanya beda. Artinya fasilitas surgawi sudah luar biasa. Wala taqrabah hadhihi syajarata, tapi jangan dekati pohon ini. Pohon apa itu, Bu? Yang memberi nama khuldi itu siapa? Iblis. Jadi bapak sampean itu dan bapak saya juga ya, itu dibisiki sama iblis, hadhihi syajaratul khuldi. Ini pohon khuldi, pohon keabadian. Maksudmu apa? Kalau kamu mendekati ini, makan ini, kamu itu tambah langgeng di sini, tambah abadi. Namanya saja pohon keabadian kok, syajaratul khuldi. Didekati nggak Pak? Nah, diusir nggak? Ini menggambarkan adalah fenomena orang yang menyukai harta benda yang dilarang sama agama. Kalau kita itu masih sadar bahwa kita ini adalah anak cucunya Adam, ada kemungkinan tergoda oleh sesuatu yang dimensinya harta benda yang tidak halal. Tapi kalau konangan KPK bisa diusir nggak Pak? Bisa ditangkap nggak? Tapi kalau KPK-nya yang begitu, jeruk makan jeruk, ya nggak tahu ya. Jadi sebenarnya jenengan baca ayat ini, jenengan baca surat Al-Baqarah, itu sudah tergambar apa? Manusia itu bisa jatuh tidak terhormat, tidak bisa bangkit lagi gara-gara harta benda. Betul Pak ya? Sekarang saya tanya, sudah terjadi nggak di masyarakat kita? Anda boleh emosi Pak, biasa aja. Maka kata Allah, tunggu saja masa kehancurannya. Jadi posisinya kalau mau membangun masyarakat, arahkan masyarakat itu tauhidnya itu baik dulu, bersih dulu. Salah satu poin, cintailah Allah, cintai Rasulullah. Duniawi cintai menurut yang dikehendaki oleh Allah. Yang tidak boleh jangan diambil. Ya. Masa institusi mengeluarkan uang 30 miliar tapi hanya dicatat cuma berapa? 3 miliar katanya dengan berbagai macam cara. Kok bisa? Kira-kira modus kayak begitu ada nggak Pak di masyarakat Pak? Ada. Ya makanya kalau kita bicara tentang kondisi masyarakat, andai kata naudzubillah min dzalik, orang menyalahgunakan dan mengambil yang bukan haknya di negara kita itu enggak ketulungan.
Semakin hari semakin krusial dan semakin buram, tidak bisa teratasi. Orang yang mengambil bukan haknya tadi, atau dengan bahasa populer orang korupsi, tunggu saja bangkrutnya satu institusi negara itu. Itu ayat yang bilang, bukan saya. Coba dibaca yang terakhir tadi itu semuanya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Iya. Keputusannya Allah apa? Ya itu tadi, carut marutnya masyarakat tadi. Dari situ, sekarang saya tanya. Ini serius Pak pertanyaannya. Kalau orang yang sudah syahadat itu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, posisinya 100%. Mencintai 8 poin itu boleh, tapi tidak boleh melanggar syariatnya Allah. Betul Pak ya? Lalu kemudian orang saking sukanya tidak bisa terkendalikan tadi, mencintai yang 8 perkara tadi, terutama harta benda. Itu syirik apa bukan? Syirik. Syiriknya di mana? Kalau pakai bahasa Indonesia, itu namanya syirik dalam bercinta. Apa tadi Pak? Syirik dalam bercinta. Bahasa kitabnya asyirku fil mahabbah. Orang Islam mestinya mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi ini kok ada orang mencintai duniawi, oleh Allah nggak boleh. Dan itu bukan haknya, bukan miliknya. Tapi karena dia bisa memanipulasi, lalu dia mengambil itu. Namanya syirik dalam bercinta. Asyirku fil mahabbah. Pertanyaannya, jenengan setuju nggak dengan saya? Ini bukan mengolok-olok Pak, tapi memberi rangsangan berpikir. Siap nggak saya beri pertanyaan? Kalau nggak siap, tidak saya lanjutkan Pak. Carut marutnya masyarakat bangsa dan negara itu salah satunya adalah ditimbulkan karena syirik kepada Allah. Benar apa tidak? Ya ini tadi Pak. Ya ini. Coba orang lurus-lurus saja, baik-baik saja, tidak ngumbar nafsu dalam mencari sesuatu yang bukan miliknya. Nah bisa ini proyek udah habiskan aja semuanya sesuai dengan yang dianggarkan. Gitu Pak. Iya. Kenapa? Ya memang benar dunia itu senang, tapi kan tidak boleh sama Allah. Saya itu lebih mencintai Allah kok daripada itu. Kalau tidak salah di sini pernah saya berikan ilustrasi begini Pak. Ada orang ditawari uang 3 miliar. Sudah tak ceritani ya? Apa tidak sebaiknya sudah tapi lupa gitu. Tapi nggak apa-apa, pengajian kan diulang-ulangi aja. Pak, duit 3 miliar. Duit apa Mas? Untuk Bapak. Nah, terus minta tolong yang kalah sampean gawe menang, yang menang sampean gawe kalah. Sampai di situ saya tanya, kira-kira model begitu di masyarakat kita ada nggak? Apa Mas? Yang kalah sampean gawe menang, yang menang sampean gawe kalah Pak. Orang itu bilang gini, nggak bisa Mas. Saya itu sekolah S1, S2, S3, doktor. Itu dididik supaya berpikir yang rasional, baik. Harga diri saya itu tidak ditentukan dengan 3 miliar itu. Memang 3 miliar banyak ya. Dan saya ini punya iman, punya cinta saya kepada Allah. Nah kalau saya ambil yang salah itu saya buat, yang kalah saya kayak menang, yang menang saya buat kalah. Lalu bagaimana akal sehat saya? Lalu bagaimana mencintai saya kepada, udah kamu bawa pulang aja, bawa balik. Duitnya siapa tadi? Tak lapor polisi kamu nanti menyuap saya. Kalau orang sikapnya begitu, ini tauhid apa syirik? Tauhid. Dia lebih mencintai siapa? Daripada uang berapa tadi? Kalau kurang banyak 5 saja, 5 miliar. Oh nggak ada uangnya. Benar Bu ya? Coba rusaknya masyarakat itu Pak, kayak begitu. Dibalik sekarang, Pak, duit 3 miliar. Terus Mas, tolong Pak, yang kalah sampean gawe menang, yang menang sampean gawe kalah. Beres. Tapi jangan semua masukkan rekening saya, konangan PPATK nanti.
Terus Pak, tonggoku tak kayak kirim. Saya sudah kong kali kong sama dia. Kalau duitnya diambil, yang kalah digawe menang, yang menang digawe kalah, dia dapat 3 miliar. Itu tauhid apa syirik? Masyarakat kita itu kalau seperti begitu, banyak yang bertauhid apa banyak yang bersyirik tadi Pak? Nah itu loh maksud saya. Jadi kelihatannya Pak, konsep ini kelihatannya cuma di masjid. Teori sepertinya kelihatannya cuma di pondok pesantren. Enggak. Bisa diterapkan di BUMN. Boleh Pak? Boleh. Bisa diterapkan di institusi pemerintah atau swasta. Di yayasan boleh. Ya begitu. Ya. Nanti sekali tempo rapat bersama dengan Masjid sana, Pak, corongi sampai denorono. Iya. Loh, saya di Porong itu gitu. Di sini ngaji, di situ sholawatan buan terpakai. Ya, betul Pak. Ini aja kurang serius kegaduhannya. Akhirnya ketua pengajiannya ke situ. Berhenti. Bukan dengan marah-marah, enggak. Bukan dengan emosi, enggak. Dengan toleransi bareng-bareng. Situ loh ada ngaji. Oke Pak, saya berhenti. Nanti kalau setelah ngaji kita lanjutkan lagi. Makanya berwakil bisa sampai denorono Pak, corongnya ini ngaji. Ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.